得智慧正明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿商人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及商人行三问讯礼。问讯，再问讯，三问讯。感恩师兄师姐，请坐。Ya, selamat pagi Susun Seje. 祝福你们健康安乐。Hari ini sebelum kita mulai, kita dahulukan berdoa dulu untuk recovery bencana gempa kemarin di Hualien ya. Silakan host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，所播世界显光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年Semoga hati manusia tersucikan, semoga masyarakat damai dan harmonis, semoga dunia terbebas dari bencana. Ya, kanan San dan Kaisi ya, kanan semua co-host yang telah membantu menyiapkan Sunfas yang pagi ini. Pagi ini tanggal 17 Mei 2024, saya didampingi oleh mitra baji saya, Sylvia Tan Secie. Silakan Sylvia Secie perkenalkan. Ya, Indra Lamri Sesiong ya. Jadi apa ya, hari ini memiliki berkah ya, bisa Benar. bersama-sama ya
Arab Indra Ramli Sesyong yang bersama-sama membawakan Sunfas yang pada pagi hari ini. Dan juga kangen kepada Sang Ren Kaise, kangen kepada tim host dan co-host dari Sunfas yang setiap hari ya, dari Senin sampai Minggu ya, terus-menerus menyiapkan kepada kita materi ya, supaya kita bisa bersama-sama menghirup harumnya Dharma di Karena setiap pagi Sesyong. Ya, oke, baik ya, kita mulai ya, Suci ya. ya. Jadi hari ini kita bawakan ini putaran Dharma terus ya Suci. Jadi ini bab 16 tentang panjang usia tata gata. Suatu bab yang cukup lumayan panjang, ada 49 bab ya. Jadi 49 episode. Saya tidak tahu yang ini sudah episode keberapa, tapi secara akumulatif itu 1521 dengan judul Memberikan Ajaran Sementara bagi Orang-orang yang Suka pada Ajaran dari Kendaraan Kecil. Cukup menarik ya. Silakan host. Next ya. Eh, Catatan tangan. Orang-orang dengan kapasitas tumpul adalah tidak mampu mencapai jalan kebudayaan. Dalam Sutra Teratai Bab Tananan Obat disebutkan, bagi orang-orang yang pandangan benar atau pandangan sesat, kapasitas tajam dan atau kapasitas tumpul, orang yang suka pada ajaran dari kendaraan kecil, Buddha memberikan ajaran sementara dan metode terampil, sampai pada persamuhan puncak burung nasar. Buddha secara bebas mengungkapkan harapan mendasarnya dan menampakkan ajaran sejati dari satu kendaraan besar. Jadi sesungguhnya di episode ini eh, dijelaskan tadi oleh Master, itu ada stepnya ya, kendaraan kecil sampai pada puncaknya itu di Lingchiusan ya. Nanti kita akan eh, sampaikan di intisari berikutnya. Tapi perlu sekali sesungguhnya mengetahui, nah, dari maksud kendaraan kecil di sini adalah itu orang yang pada saat itu digambarkan oleh Sang Buddha yang tidak masuk ke kerumunan orang banyak. Jadi yang tidak bersedia menerima, ya. Jadi kita jangan mengartikan suatu aliran ya, jangan salah. Karena aliran-aliran baru itu setelah 100 tahun setelah Buddha mencapai parinirvana ya. Jadi pada belum ada seperti yang dipikirkan ya. Jadi kita harus membatasi uh, cara memahami ajaran ini ya. Ini, nah next ya kita masuk ke intisari pertama. Intisari pertama, Buddha telah memberitahukan kita bahwa hati, Buddha, dan semua makhluk adalah sama. Setiap orang seharusnya bisa memahami kebenaran Dharma dengan jelas. Mengapa ada orang-orang yang tidak mampu mencapai jalan kebudayaan? Orang-orang dengan kapasitas tumpul adalah tidak mampu mencapai jalan kebudayaan. Meskipun semua makhluk seharusnya setara, mengapa masih ada orang seperti ini tidak mampu mencapai jalan kebudayaan? Ini perlu dijelaskan, ada makhluk hidup yang cenderung memiliki karma yang berat dan kapasitas tumpul. Apa yang dimaksud dengan karma yang berat itu adalah kekotoran dan kegelapan batin. Mereka terus-menerus terjebak dalam siklus kelahiran, tersesat dalam hal-hal duniawi dari kehidupan ke kehidupan. Mereka datang dan pergi ke dunia tanpa kendali. Mereka mengikuti keinginan dan kesenangan duniawi. Timbul keserakahan, kebencian, kebodohan, kelambanan, dan keraguan terus-menerus terperangkap dalam siklus kelahiran. Ya, di bab ini tentang panjang usia Tathagata. Ada dua pemikiran yang saya dapatkan setelah beberapa episode yang saya ikutin ya. Kita bisa membayangkan usia Tathagata seperti membayangkan Buddha datang dan datang lagi. Tapi 2500 tahun yang lalu, Sang Buddha datang ke kehidupan ini, itu sebenarnya untuk memberikan kita untuk melihat. Beliau itu datang ke kehidupan manusia ini, melihat manusia itu selalu ingin di kendaraan kecil. Beliau memperlihatkan diri, beliau lahir seperti kita. Lahir, dia tumbuh di istana,
besar, kemudian remaja dia meninggalkan istana, dia mempunyai istri, mempunyai anak. Itu seperti kehidupan kita manusia. Dan sampai pada mencapai kebudaan, kemudian beliau juga memaparkan Dharma selama 40 tahun. Dan step terakhir itu di Lingjusan ya. Itu sudah 40 tahun setelah itu, Sang Buddha sudah umur 75 ya. Jadi beliau menampakkan, maka Master tadi mengatakan, sebenarnya itu adalah suatu display untuk kita ya. Bukan hanya itu. Beliau sudah datang berkali-kali, tapi kali ini beliau datang sebagai manusia memperlihatkan kepada kita seperti inilah. Beliau juga menjalani hidup ya. Jadi kita lihat next, silakan Sylvia saja. Ya, cảm ơn Indra Sesyong ya atas pemaparan intisari yang pertama. Nah, ini memasuki intisari kedua. Orang yang berkapasitas kecil, mereka hanya melekat pada diri sendiri. Saya tahu penderitaan. Saya harus memutus samsara. Saya tidak akan kembali ke dunia lagi. Demikianlah pemikiran mereka. Mereka tidak ingin maju satu langkah lebih jauh. Mereka merasa saya hanya ingin membebaskan diri. Sangat mengerikan, mereka takut akan keterikatan sebab dan kondisi di dunia ini. Sehingga mereka terus berdiam dalam batas dunia mereka sendiri. Oleh karena itu, Buddha berkata bahwa ini juga sangat bodoh. Orang yang demikian tidak bersedia maju selangkah untuk menerima dharma dari kendaraan tunggal. Ini tidak mampu mencapai jalan kebudayaan, tidak bersedia menerima, tidak bersedia terjun di tengah orang banyak, tidak bersedia untuk bersumbangsi, dan berinteraksi dengan para makhluk. Ini bagaimana bisa mencapai kebudayaan. 6 paramita dan segala prakteknya tidak dipraktekkan. Bagaimana bisa menuju jalan kebudayaan. Jadi tidak mampu mencapai jalan kebudayaan. Nah, jadi ini intisari yang kedua ini ya adalah menceritakan nih Session Sece mengenai orang-orang yang memiliki kapasitas kecil dan orang-orang yang memang terikat ya dengan ajaran dari kendaraan kecil tersebut. Nah, karena kita tahu Session Sece bahwa eh, kalau kita contoh nih kita sendiri kita di rumah nih ya kita tidak berinteraksi dengan orang kita udah tahu hukum sebab akibat hukum karma itu bagaimana ya seperti apa yang kita tanam apa yang kita tuai tetapi contohnya jika kita dalam suatu kondisi ya Session Setia di dalam rumah gitu sendirian nah biasanya sih kalau kita sudah memahami ya sadar akan hukum karma kita akan merasa wah agak tenang ya kok damai ya, nggak berinteraksi dengan orang gitu ya. Ataupun pada saat kita melatih meditasi nih, nah merasakan ketenangan. Nah, tetapi orang-orang tersebut itu lupa ya bahwa hidup itu kita ini adalah proses seperti semua makhluk hidup ya. Kita ini adalah memang sudah hidup di kehidupan-kehidupan sebelumnya nih. Nah, dan banyak juga ya bibit-bibit yang benih-benih yang sudah pernah kita tanam, baik, baik itu buruk ya. Tapi kita sudah lupa karena itu sudah yang lalu gitu Sesiun Sece. Nah, jadi kadang kita perlu seperti yang Master katakan, kita perlu nih turun ke kerumunan orang banyak. Nah, kita latih. Nah, ini benar-benar batin kita itu terlatih Sesiun Sece. Karena di rumah dengan yang sendirian di rumah ya, bahkan kita keluar dari kamar yang ada papa, mama, adik ya, ataupun teman-teman yang lagi di kos gitu ya, ataupun di lingkungan kerja itu situasi kondisinya itu akan berubah. Nah, disitulah batin kita ini memang benar-benar akan teruji nih. Nah, jadi mengapa Yayasan Buddha Ceci ini itu adalah tempat pelatihan diri, tempat pelatihan batin kita. Nah, jadi di sanalah ya, dengan terjun ke kerumunan orang banyak, di sanalah kita belajar. Kita belajar ya, bagaimana, oh, saya menghadapi kejadian seperti gini nih. Kita pulang lagi.
dengar dharma ya, terus merenungkan, belajar untuk memahami, belajar untuk menyadari. Oke, kita lihat dulu dari samping, oke, bagaimana. Nah, kita masuk kembali lagi. Nah, itulah cara-cara pelatihan diri. Dan 6 paramita itu adalah jalan jalan bodhisattva yang memang harus kita tempuh untuk mencapai kebudayaan. Mau tak mau kita harus melakukan praktek tersebut, Sesyong Secie. Nah, jadi Master sudah eh, memberikan kita jalannya, Sang Buddha juga sudah memberikan kita jalannya. Nah, bagaimana kita eh, mau nih mulai menjalankan, mau nih mulai terjun tanpa memperdulikan ya situasi kondisi apapun yang akan terjadi, tetapi kita harus think nih, kita harus eh, fokus nih dengan batin kita nih, jangan sampai ternoda gitu. Ibaratnya seperti sebuah bunga teratai yang tumbuh di kolam lumpur yang kotor, Sesiong Secie. Nah, begitulah lebih kurang ya penjabaran dari intisari yang kedua ini, Sesiong Secie. Oke, mari kita lihat naskah sutra berikutnya. Ya, naskah sutranya mengatakan bahwa para pria berbudi, Tathagata melihat kalau para makhluk suka pada ajaran kecil, memiliki kebajikan sedikit, dan noda berat. Bagi orang-orang ini, aku berkata bahwa pada usia muda, aku meninggalkan kehidupan berkeluarga dan mencapai Anuttara Samya Sambodhi. Sutra Teratai bab 16, panjang usia Tathagata. Nah, ini penjelasannya akan ada di intisari berikutnya. Kan Sesyong, silakan intisari berikutnya. Ya, kanan ya, Sylvia Suci. Ya, Kan Ini di Indisari ketiga, saya bacakan ya. Buddha Sakyamuni melihat para makhluk dengan sangat cermat. Semua orang rata-rata suka pada ajaran kecil, hanya memberi manfaat bagi diri sendiri. Bahkan jika memiliki jalinan jodoh bersedia untuk membina diri. Namun kebanyakan orang akan lebih condong demi diri sendiri. Berkah dari melatih diri sangat sedikit. Namun masih banyak kekuatan karma yang harus dikikis. Dikarenakan jalinan jodoh ini, jalinan jodoh bajik, hukum sebab akibat jalinan jodoh bajik belum terpenuhi, terakumulasi. Benih yang sudah ditanam di masa lampau masih belum terkikis sepenuhnya. Demikianlah benih ditanam. Demikian pula buah balasan yang diterima menghindar tidak akan bisa mengikis kekuatan karma ini. Kekuatan karma ini akan tetap ada, menghindar hanya untuk sementara. Seperti Biksu Wuta, beliau bisa terhindar juga hanya dalam 10 kelahiran. Pada akhirnya juga sama. Kekuatan karma sudah menghampiri, maknanya juga sama, sehingga dikatakan memiliki kebajikan sedikit dan noda berat. Tadi Master juga uh, membabarkan tentang ini ya, cerita di Biksu Wuta ya. Ini adalah bagian dari bab tanaman obat sebenarnya. Tanam obat yang perumpamaan tanam obat sebelumnya sudah kita lewati. Beliau bisa menghindar, tapi 10 kelahiran berikutnya akhirnya tetap ketemu juga. Master menjelaskan, kenapa demikian? Karena kebajikannya sedikit. Nah, ini di kalimat terakhir ya. Memiliki kebajikan sedikit, tapi nodanya berat ya. Sehingga tetap kita harus hadapi ya, seperti Biksu Buddha juga menghadapinya. Nah, bagaimana kita makanya diajarkan memasuki kerumunan orang banyak. Kita harus selalu membuat kebajikan ya, kebajikan. Tadi dikatakan, aku juga terkejut ya. Tadi Master mengatakan bahwa sampai kalau kita misalnya satu contoh berbuat kesalahan pada seseorang, sampai kapan itu suatu karma itu berlanjut? Nah, akan terhapus kalau yang bersangkutan memaafkan kita. Coba nanti diperhatikan. Orang tersebut memaafkan kita. Jadi pengertiannya banyak ya, kesalahan apa kita tidak dijelaskan. Tapi seperti itulah. Jadi berbuat bajik, orang tersebut memaafkan kita. Nah, di sini kita terus-menerus diajari ya bagaimana seharusnya berbuat ya. Makanya Maksud Seci, betul Seci mengatakan banyak ya sekali yang bisa kita pelajari ya. Next Seci, silakan.
Ya, Siung. Ya, kita lihat intisari yang keempat ya, Sesiung Secie. Orang yang mempraktekkan ajaran kendaraan kecil, mereka berpikir bahwa lenyap sudah sepenuhnya lenyap. Tidak ada lagi hukum sebab akibat yang berkaitan dengannya. Oleh itu, mereka mendambakan nirwana dan mencari pembebasan bagi diri sendiri saja. Ini adalah kapasitas dari dua kendaraan, yaitu Sravaka dan Pratekya Buddha. Mereka masih belum memahami benih sebab yang mereka ciptakan, masih belum terhapuskan. Hanya sementara menghindarinya. Itu saja bukan untuk selamanya. Maka harus melatih diri mereka sendiri. Inilah yang Buddha inginkan, semua orang untuk masuk ke kerumunan orang banyak. Mereka dengan kapasitas dari dua kendaraan, Sravaka dan Pratekya Buddha adalah orang-orang ini suka pada pengajaran terhadap mereka setahap demi setahap. Buddha hanya bisa menggunakan ajaran kecil ini membantu mereka selangkah demi selangkah. Makanya Buddha mengambil jalan berputar dengan menerapkan metode trampir, memberikan pengajaran dan bimbingan sesuai kapasitas. Buddha sangat berusaha keras, perlu mengambil jalan berputar untuk memberi pengajaran, barulah mereka perlahan dapat kembali ke jalan Buddha. Ini disebut orang-orang yang suka pada ajaran kecil. Oleh karena itu, orang-orang dengan kebaikan sedikit adalah sekalipun bersentuhan dan memahami dua jenis kebaikan. Jadi Sesiong Secie ya, tadi seperti eh, intisari yang sebelumnya ada menceritakan mengenai biksu Uta ya, Uta Kuoshi, di mana dia pernah melakukan sebuah kesalahan membunuh seseorang. Ya, jadi tapi karena pembunuhan tersebut beliau berikrar nih ya, dia bertobat gitu. Jadi maka dia terlahir sebagai seorang biksu ya yang terus-menerus selama 10 kehidupan itu terus-menerus menjadi seorang biksu Sesiong Secie. Nah, tetapi kita lihat kembali mengenai kekuatan karma itu. Nah, di mana biarpun sudah melewati 10 kehidupan, bayangkan Sesiong Secie, sudah berapa tahun lamanya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Begitu silap ya, begitu terjadi kesalahan ya, eh, ikrarnya itu melemah. Nah, karma yang buruk itu tetap akan berbuah. Nah, jadi intinya itu adalah Sesiong Secie bahwa perlu kita sadari bahwa apapun itu Sesiong Secie ya, karma itu akan berbuah. Nah, kapan itu akan berbuah? Nah, kalau zaman sekarang kita bisa lihat, wah ini karbanya langsung ya, direct ya. Saya baru baru lakukan kemarin itu, kayaknya ada contohlah berkata agak kasar gitu ya, nggak sengaja. Nah, tiba-tiba beberapa hari kemudian, kok saya kok melihat ada apa mendengar tiba-tiba orang kok berkata kasar kepada saya ini sekarang Sesiong Secie. Nah, tetapi bagaimana dengan kehidupan-kehidupan sebelumnya Sesiong Secie? Nah, seperti Master mengatakan ya bahwa benih ya memang benih kita lihat sebiji gitu ya Sesiong Secie ya, tetapi dia bisa berkembang. Berkembang ya dengan energi pikiran kita itu ya dengan pupuk-pupuk kita gitu ya, terutama energi-energi yang dari pikiran kita. Nah, makanya kita perlu nih menjaga pikiran ya supaya belajar nih Sesiong Secie untuk memikirkan hal-hal yang baik Sesiong Secie. Karena apa yang kita pikirkan itu bisa menjadi kenyataan Sesiong Secie. Nah, jadi kita perlu jaga Sesiong Secie. Nah, di intisari yang di sini dikatakan bahwa kita perlu nih memahami juga Sesiong Secie bahwa setiap manusia itu memiliki kapasitas yang berbeda-beda. Ada yang kapasitasnya tajam, ada yang kapasitasnya tumpul. Ibaratnya sebuah tanaman nih. Ya, tadi Mas ada menceritakan bahwa ibarat sebuah tanaman. Nah, potnya kecil, kita tanam. Terus kita kan tahu, air itu ibarat dharma. Kita kasih nih air yang banyak. Nah, dengan pot yang kecil itu, kapasitas dari pot ini tidak bisa menerima
siraman dharma yang begitu banyak Sesyong Secie. Nah, jadi bagaimana ya seperti Buddha ya, mau nggak mau ya harus sampai menunggu 40 tahun mengambil jalan berputar ya kan untuk menerapkan metode terampil supaya supaya ya para makhluk awam ini mau mendengarkan ya, mau belajar ya kan, pelan-pelan ya kan, tahap demi setahap, pelan-pelan kerisauan noda batin itu terkikis. Nah, tetapi kalau kita sudah bisa memindahkan ya tanaman yang awalnya di pot ini pindah nih ya ke lapangan yang bebas ya, ke tanah yang jauh lebih luas. Nah, di situ kita kasih yaitu kapasitas eh, tajam. Nah, berapapun air yang kita berikan, dharma yang kita berikan, dia akan sanggup menerima sesyong secie. Nah, jadi pada saat kita terjun ke kerumunan orang banyak, berjumpa dengan beraneka ragam macam orang-orang, ya. Jadi kita perlu nih memahami, oh sifat orang ini sebenarnya itu bagaimana? Apakah kategori eh, kapasitas tumpul, apakah kategori kapasitas tajam, ya. Jadi kita menggunakan beberapa metode. Awalnya itu supaya dia mau dulu ya pelan-pelan ya mendengar ya kan, pelan-pelan baru mengajak bagaimana memahami. Nah, baru dipraktekkan gitu. Jadi sampai menjadi sebuah kebiasaan. Jadi itu adalah semuanya perlu setahap demi setahap, setahap demi setahap perlu proses. Nah, makanya Master selalu mengatakan, ayo selalu tekun, ayo selalu eh, cincin ya kan. Terus menerus tanpa tawa secien ya, jangan em, mengabaikan ya kan momen tersebut, genggam berkah tersebut gitu Sesyong Secie. Nah, jadi proses itu memang tidak nyaman ya kan, tapi kita perlu nih ya kan, cincin, tekun ya kan, terus menjalaninya, mencobanya Sesyong Secie. Oke, mari kita lihat naskah sutra berikutnya Sesyong Secie. Ya, bukan naskah berikut ya, tapi ini adalah dua kebaikan, yaitu kebaikan terfokus, merujuk pada karma baik yang dipupuk dengan pikiran terfokus, meredakan kegelisahan dan memfokuskan pikiran untuk merenungkan buah karma langsung dan buah karma lingkungan dari alam suci. Yang kedua adalah kebaikan tidak terfokus, merujuk pada karma baik yang dipupuk dengan pikiran tidak terfokus, mengendalikan tubuh, ucapan, dan pikiran, menjauhkan kejahatan dan memupuk kebajikan. Penjelasannya ada di intisari berikutnya. Silakan, Sesyong, Kangen. Ya, kanan saja ya. Intisari kelima. Buddha memahami bahwa semua orang memiliki sifat hakiki untuk mencapai kebudayaan. Buddha mengesampingkan kata-kata ini karena kalau Buddha memberitahu mereka bahwa semua orang sejak awal sudah mewarisi ini, bila Buddha mengatakan ini pada semua orang, mereka tidak akan memahaminya. Jadi meskipun Buddha mengatakannya, tidak akan ada gunanya karena mereka tidak percaya. Jadi Buddha mengajari mereka berdasarkan hal-hal yang bisa mereka percayai pada saat itu. Ini adalah jejak yang dekat, sementara yang asli pada masa lampau yang jauh sekali. Buddha mengajarkan ini saat berada di puncak burung Nasar. Inilah waktu ketika Buddha mengajarkannya. Jadi di masa lampau Buddha membahas bagaimana Buddha mencapai Anuttara Samyak Sambodhi dan mulai mengajarkan Dharma. Sing Sece yang dari pagi kalau ikuti ya, panjang lebar, itu sebenarnya itu satu satu cerita ya, yang kita kalau benar-benar fokus ingin memahaminya, maka kita akan bisa menggambarkannya pada yang sekarang. Saya mencoba menjelaskannya dengan yang saat ini ya. Ini Sang Buddha itu membawa kita 2500 tahun ya manusia di dunia ini. Itu bagaikan kita perumpamakan seperti pesawat terbang ya. Pesawat terbang itu kan ada kecil, sedang, besar. Pesawat itu kalau mau terbang, dia akan lari dengan kecepatan berapa baru dia bisa take off. Itu kalau kita lihat secara ilmiah, itu adalah 240 sampai 260 km per jam. Angkat kepalanya, terbang dia.
Kalau dia belum mencapai kecepatan seperti itu, dia tidak akan bisa take off. Nah, lalu kita melihat pesawat kecil sama besar. Apakah sama kecepatannya baru bisa take off? Ternyata sama ya. Jadi kalau kita mau tarik misalnya pesawat yang kecil, dia akan mencapai kecepatan 240-290 lebih cepat karena dia ringan. Ini bagaikan orang yang lebih kapasitasnya yang lebih memadai. Jadi bukan artinya kapalnya kecil, terus kendaraannya kecil ya. Nah, sebaliknya kita coba pesawat jumbo yang ratusan ton ya. Dia juga sama, kecepatan 240, 260 dia akan take off. Tapi kecepatannya harus konstan ya. Jadi dia tarik ya dari bumi itu melepas dari gravitasi. Tapi waktu dia tarik, maka ada satu landasan yang lurus. Landasannya kan nggak bisa belok ya, nggak bisa take off dia harus lurus, landasannya harus halus ya. Jadi secara teknik dia bisa take off ya. Jadi kalau dia lurus satu arah itu di Dharma ini bagaikan terfokus ya, terfokus pada satu arah dengan kecepatan yang diinginkan, maka diangkat take off dia. Setelah terbang makin tinggi, makin ringan, makin ringan. Ini bagaikan seperti Sang Buddha 40 tahun mengajarkan Dharma, Dharma metode terampil ya tadi disebutkan ya. Pada akhirnya Sang Buddha akan membawa manusia ke ajaran tunggal, yaitu di masa lampau itu di atas puncak burung nasar Sang Buddha mengajarkan ajaran tunggal ya, karena waktu itu beliau sudah umur 75, 40 tahun setelah mencapai penerangan sempurna. Saya cek ternyata beliau umur 35 tahun ya sudah mencapai penerangan sempurna. Beliau keluar dari istana 29 tahun, 6 tahun sudah mencapai. 40 tahun Fang Pianfa mengajarkan manusia, 75 tahun. Sisa kalau kita tahu beliau umurnya 80, maka 5 tahun itu beliau mengajarkan yang berikutnya. Dan itulah ajaran tunggal. Saya umpamakan seperti pesawat terbang tadi ya. Silakan Suci. Ya, jadi keren ya Sesyung ya. Memang iya, perumpamanya ya seperti pesawat terbang ya. Benar Sesyung. Benar. Fokus dia. Iya. Makanya harus cincin ya kan Sesyung kan harus tekun kan Sesyung. Ya betul. Iya. Iya, jadi Enak. iya, ada kegiatan apapun Sesyong Secik ya, genggam berkah tersebut Sesyong Secik. Dan yang paling penting ya, kita harus ingat berkah apapun itu ya, biarpun masuk di dapur konsumsi ya, apa kupas kulit apel ya, itu juga adalah berkah Sesyong Secik. Jadi apapun itu ya berkah di suci kita terima saja karena di setiap bagian-bagian ya kan dan setiap tugas-tugas yang kita dapatkan tentu kita akan mempelajari sesuatu hal yang baru Sesyong Secik. Oke, kita lihat intisari yang keenam Sesyong Secik. Nah, meninggalkan keluarga duniawi untuk melakukan pelatihan diri. Ini hanya dari sekian kalpa tak terhingga, jalinan jodoh matang, demikian saja. Bukan kisah yang sebenarnya dan lama. Jika sebenarnya seharusnya Buddha masih ada di dunia, ini hanya mewujudkan wujud, menapakkan jejak, sebuah jejak-jejak yang ada di dunia. Hanya demikian. Sehingga kita mendengarkan ajaran Buddha juga harus dengan batin demikian. Mengetahui saat ini, kita harus meyakini masa lampau untuk mendorong, harus berpikiran maju, sumber prinsip kebenaran sejati masa lampau, mencari tahu sumber, kita harus meyakini, kamu harus mencari sumber. Tidak yakin, kamu tidak bisa mencari tahu sumber, sehingga semua orang harus senantiasa lebih bersungguh hati. Nah, jadi untuk intisari yang keenam ya, seperti tadi Indra Lambi Sesyong juga menjelaskan ya bahwa sebenarnya eh, Sang Buddha itu kan tadi Master juga menceritakan bahwa sebenarnya Sang Buddha Sakyamuni ya di kehidupannya itu dia juga sudah mencapai tingkat kebuddhaan. Nah, mengapa 2500 tahun yang lalu ya beliau terlahir lagi ya sebagai manusia dari kerajaan ya dengan harus berkeluarga ya sebenarnya ini beliau nih kayak
menunjukkan nih ya bahwa kita sama, kita mempunyai proses yang sama gitu ya kan, mempunyai kita perlu melalui proses begini, lahir ya kan, terus dewasa gitu ya Sesiung Secie ya. Jadi menunjukkan kayak itu ya bahwa itu kita sama. Nah, tetapi balik lagi ya karena saat itu memang jalinan jodoh dari Sang Buddha itu matang ya, memang mau mencerahkan semua makhluk hidup di kehidupan saat itu. Nah, makanya eh terakhir makanya beliau mencapai penerangan sempurna, terus memberikan eh kayak ceramah ya, memberikan dharma ya kepada semua makhluk, kepada semua murid-muridnya. Memang saat itu jalinan jodohnya itu sudah matang nih, ya kan? Mau mencapai pencerahan, ya kan? Mau mencerahkan semua makhluk hidup yang ada di di sana saat itu Sesiong Secie, ya kan? Jadi memang balik lagi ya Sesiong Secie ya, jalinan jodoh ya Sesiong Secie ya. eh, Tadi juga ada di sini ya ada di, dikatakan bahwa eh, kita perlu nih ya belajar ya kan, dan kita perlu sadari bahwa tiga pintu karma itu tiga pintu karma ya, yaitu ucapan, perbuatan, pikiran itu ya, tiga pintu karma itu kita perlu untuk menjaga nih, menjaga apa yang kita katakan kepada orang-orang di sekitar kita, apa yang kita lakukan dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, ya, dimanapun itu. Yang penting kita berada di mana, ya, respon kita terhadap lingkungan dan apa yang kita pikirkan itu benar-benar perlu dijaga ya, karena itu adalah juga merupakan salah satu bentuk dari pelatihan diri, karena seperti saya tadi cerita sebelumnya bahwa kita sendirian nih di kamar. Nah, itu situasi kondisi dari pikiran kita itu akan berbeda dengan begitu kita keluar dari kamar ya kan, begitu kita masuk lagi ke lingkungan ya. Kalau lingkungannya itu bagus, ya kita merasa enak. Tetapi kalau lingkungannya berbeda, sebaliknya Sesiong Secie. Nah, tentu apa yang kita rasakan itu akan sesuai dengan lingkungan tersebut. Makanya kita ya Master juga sering mengatakan bahwa kita bergaul nih, kita masuk ke lingkungan, kita pun ya bergaul maksudnya ya mencari teman ya, kita pun perlu dengan cerdas ya kan, dengan bijaksana memilih di mana eh, lingkungan kita itu akan berteman Sesiong Secie. Nah, jadi memang mau masuk ke kerumunan orang banyak ya kan, tapi ya untuk membantu makhluk-makhluk yang lagi menderita ya, tetapi kalau untuk berteman ya kan di lingkungan yang lain lagi kita perlu untuk memilih nih ya untuk menjaga supaya eh gimana ya, tetap tetap ini ya, tetap kondisi kita yang sekarang itu tetap terjaga Sesiong Secie. Nah, tetapi balik lagi Sesiong Secie, kita insan suci ya, kita sudah berada nih jalan bodhisattva yang telah dibentangkan oleh master ya kan, juga diberikan dharma. Nah, akan lebih baik ya kan apabila kita menjalankan kegiatan ini ya kan, terus dibarengi dengan dharma. Nah, tentu itu akan jauh eh, kita akan jauh ini berkah dapat ya dengan melakukan kegiatan. Satu sisi kebijaksanaan itu karena kita sering mendengarkan dhamma itu akan pelan-pelan bertumbuh. Nah, jadi dilakukan secara seiringan, berbarengan Sesiong Secie. Jadi itu dharma sangat penting. Jadi makanya ya begitu kita terjun ke kerumunan orang banyak, ya kita menjumpai masalah dengan adanya dharma, kita akan menjadi jauh lebih kuat Sesiong Secie. Nah, jadi inilah intisari ya pada pagi hari ini Sesiong Secie. Berikutnya kita akan memasuki sesi sharing Sesiong Secie. Nah, jadi kalau umpamanya Sesiong Secie nih ingin melengkapi ya, melengkapi
episode 1521 pagi hari ini. Mana tahu saya sama Indra Lambi Sesiong ada yang belum diutarakan nih. Dari poin-poin intisari tersebut, Sesiong Secie, silakan raise hand ya kan. Jadi berbagi kesan-kesan batin ya kan, berbagi ya kan. Apa nih Sesiong Secie yang selama ini dapatkan ya kan di sini supaya pagi ini kita bisa belajar bersama. Baik, Kan? Ya, Kanun ya. ya. Kita punya 37 menit saja. Jadi eh, ya, itu beri kita memakai waktu ini dengan fokus ya. Master mengatakan terfokus ya, sama dengan sharing. Kita mulai dari Vivilian Sece. Silakan Vivilian Sece. Kanan ya, Sylvia Sece. 感恩三等开司， Dan 感恩 Sesiong 师兄师姐，感恩 Sylvia dan Indra Sesiong. Naskah Sutra. Para pria berbudi, Tathagata melihat kalau para makhluk suka pada ajaran kecil, memiliki kebajikan sedikit dan noda berat. Bagi orang-orang ini, aku berkata pada usia muda, aku meninggalkan kehidupan berkeluarga dan mencapai Anuttara Samyak Sambodhi. Mata Buddha mengamati para makhluk, yaitu dikarenakan memiliki kapasitas tumpul, lebih suka pada ajaran dari kendaraan kecil. Mereka itu memiliki berkah kebajikan sedikit dan rintangan karma berat. Mereka suka pada ajaran kecil, itulah kapasitas dari orang-orang yang tamak akan 25 tingkat alam keberadaan. Inilah kapasitas dari para manusia dan dewa. Jadi dikatakan bahwa dengan adanya 25 tingkat alam keberadaan ini, yaitu adanya benih karma, sehingga ada kelahiran sebagai buah balasan karma. Dengan buah akibat inilah sebagai keberadaan, dan juga dengan mereka bisa memupuk berkah manusia dan berkah surgawi. Dan fenomena sebagai buah akibat pada 3 kelompok alam, yaitu Triloka ini, terbagi menjadi 25 jenis, dan inilah yang disebut dengan 25 tingkat alam keberadaan. Dan juga dengan mereka yang memiliki kebajikan yang sedikit itu bersentuhan, dan mereka bisa memahami 2 jenis kebaikan. Namun pencapaian dari praktek mereka itu adalah lemah. Dan juga dikatakan noda berat itu yaitu 2 delusi dari pandangan dan pemikiran yang belum mampu dihapus. Berkaitan dengan jejak, suka pada ajaran kecil. Berkaitan dengan pokok, suka mendengar tentang jejak yang dekat, yaitu bagaimana Buddha meninggalkan istana Sakya, tetapi tidak suka mendengar tentang benih sebab atau pokok yang jauh, yaitu pada persamuan puncak Burun Nasar, Buddha mengungkapkan harapan mendasarnya, yaitu menampakkan ajaran sejati dari satu kendaraan besar. Inilah yang disebut pokok, yaitu bagaimana Buddha telah mencapai kebudaan semenjak dahulu kala. Dan juga bagi orang yang berkapasitas tumpul ini, Buddha juga mengatakan kepada mereka kalau pada usia muda dirinya meninggalkan kehidupan berkeluarga dan telah mencapai kebudaan. Jadi di sini dikatakan mereka itu tamak dan melekat pada nirvana dan mencari pembebasan bagi diri sendiri. Inilah kapasitas dari 2 kendaraan. Orang-orang yang suka pada pengajaran bertahap, sehingga Buddha menerapkan metode terampil, yaitu memberikan bimbingan sesuai kapasitas. Ini semua dikatakan suka pada ajaran kecil. Jadi dikatakan
Orang yang berkapasitas tumpul tak mampu mencapai jalan kebudaan. Ini karena makhluk hidup ini memiliki karma berat, kekotoran dan kegelapan batin, dan juga terjebak dalam siklus kelahiran. Mereka tersesat dalam hal keinginan duniawi dan kesenangan duniawi, sehinggalah timbul 5 racun batin. Dan juga tabiat buruk mereka mengakar akumulasi kerisauan. Tetapi mereka masih memiliki akar kebajikan dan juga masih memiliki hubungan sebab dan kondisi dengan Buddha, sehingga masih bisa melatih diri mengikuti Buddha dan menerima Buddha Dharma. Dan tadi dikatakan kerisauan adalah sumber pencerahan. Manusia melekat pada banyak kerisauan yang tidak bisa terurai dan diselesaikan hanya dengan keraguan. Manusia masih merasakan ikatan nafsu, benci, asmara, benci, dan dengan mereka mengingat kebencian, dendam, dan melekat pada ikatan nafsu, mereka demikian menderita. Mereka terikat oleh sebab dan kondisi, tak mampu mencapai jalan kebudaan. Karena banyaknya ketidaktahuan, sehingga kelahiran dan kematian itu tidak bisa ditentukan oleh diri sendiri. Buddha membabarkan Dharma agar bisa menyembuhkan penderitaan-penderitaan ini dan harus bisa melepaskan kerisauan, tidak berhitungan dan tidak melekat. Inilah kapasitas tumpul. Hanya tahu Dharma dari penderitaan. Sumbernya itu dari benih sebab. Jadi dikatakan bahwa kita harus bisa melepaskan semua noda batin dan tabiat buruk kita, sehingga kita masih bisa memiliki kebajikan sedikit dan juga bisa secara tahap demi tahap melatih diri dengan kita mempraktikkan 6 paramita dan puluhan ribu prakteknya. Kang En Sesiong Secie. Ya, Kan En kepada Vivi Liang Secie ya, yang sudah merangkumkan kembali nih intisari episode hari ini ya kan, bahwa memang banyak ya Sesiong Secie, bahwa di mana kalau memang orang-orang yang ini ya yang kapasitas tumpul itu ya, yang ada 2 delusi itu ya, memang ya perlu lebih cincin lagi ya, lebih tekun lagi. Memang tidak mudah ya kan, tidak mudah, tetapi perlu nih terus-menerus melatih diri ya, Sesiong Secie. Jadi Kan En, Vivi Liang Secie, nah saya akan mengundang Gunawati Secie ya kan, untuk sharing bersama kita. Silakan Gunawati Secie. Pagi Pagi Sylvia Secie. dan Indra Sesiung, Kan En Sangren Kaise, pagi Sesiung Secemen, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Wah, ini saya lihat kok nggak ada yang raise hand ya, jadi ya saya pergunakan ya kesempatan ini. Memang ya kalau berbicara masalah pelatihan diri ya, dulu ya itu seperti tadi juga si Indra Sesiung mengatakan ya, ini kan orang-orang yang dengan kapasitas tumpul ya, tidak mampu mencapai jalan kebudaan ya. Ya memang kita harus banyak melatih diri ya, seperti tadi Indra Sesiung juga mengumpamakan seperti pesawat ya. Kalau pesawatnya kecil ya lebih ringan ya. Kalau yang lebih berat ya itu ya kecepatan terbang ya sama ya, begitulah ya. Wah, luar biasa ya Sesiung. Indra Sesiung tuh pengetahuannya sangat luas ya. Saya banyak inspirasi ya dari mendengar Simpasiang setiap pagi ya. Banyak pengetahuan umum ya dan pengetahuan Buddha Dharma ya. Dulu ya
berbicara masalah pelatihan diri ya, dulu saya punya teman ya lebih lama ya memasuki bergabung di SECI ya. Dia selalu mengajak saya bedah buku. Saya bilang nggak sempet. Saya bilang "Ehm, akhirnya lama-lama saya ikut. Wah, kamu sekarang di SECI ya katanya. Oh iya, kamu cocok katanya. Kalau kalau saya nggak cocok katanya. Saya setiap hari masih marah-marah katanya. Sama karyawan, dia bilang. Kalau kamu nggak ada yang dihadapin, nggak mungkin lah bisa marah karena setiap hari kamu berhadapan dengan tembok. Itu ya pembicaraan beliau ya. Tapi saya menganggap ya sudahlah, mereka mau berbicara apapun ya. Nah, tapi kenyataannya ya tidak seperti itu ternyata ya. Kita memang sehari-hari ya kita juga kan banyak bertemu tetangga, teman ya, saudara ya, apalagi sekarang banyak itu ya Gojek online ya. Itu mengirim barang ini, kirim barang itu, lagi Sinfasiang, aduh saya padahal mau ini nih, mau sharing tapi eh, Gojek Pak dia teriak ya, oh iya Pak, bentar ya. Nah, itulah ya sebetulnya ya tidak semudah itu, ya ucapan yang dapat diberikan ya, tapi ya nggak apa-apalah, namanya manusia ya. Saya pun juga berucap kadang-kadang ya seenaknya aja, enaklah kamu begini begitu ya, ya itulah namanya kita makhluk awam. Nah, kemudian saya mengikuti ini Zoom ya, karena saya waktu itu masuk baru mengikuti pelestarian lingkungan dan bedah buku. Saya belum banyak berinteraksi ya dengan seperti teaching setang ya. Kalau ada kegiatan kan kita berinteraksi dengan ratusan orang ya. Kalau ini cuma komunitas kita kan nggak banyak ya. Ya di situ terus ditanya, wah nanti SECI katanya kalau sudah berkumpul dengan ratusan orang, wah pasti katanya gitu. Wah yang begini, yang begitu, yang begini, yang begitu. Ya sudahlah, apapun nanti mungkin jalinan jodoh saya sama si A sampai si Z, ada yang cocok, ada yang tidak cocok. Ya sudahlah, karena di sini ternyata saya memang benar-benar banyak ya yang saya bisa dapatkan ya. Bagaimana kita bisa harus merasa puas diri, bersyukur ya. Di Sinfas yang ini ya saya dapatkan ya. Makanya jangan berucap, kalau kamu mah setiap hari ketemunya orang baik katanya. Ketemunya nggak pernah orang yang suka marah-marah katanya. Nggak pernah ya namanya jalan kehidupan ya. Kita juga nggak tahu ya bertemu sama siapapun ya sudah kita bisa introspeksi, berlapang dada ya itu aja ya yang saya sadari selalu ya. Makanya ya itulah kita harus paham ya. Kemarin dikatakan kita kalau sudah paham ya setiap hari ikut Sinfasyang, udah paham, saya udah ngerti lah semua. Apalagi dari pembabaran ceramah master, kemudian intisari, moderator yang begitu luar biasa ya hari ini ya pembabarannya. Kemudian Vivilian Sece juga memberikan lagi ya. Itu berapa kali kita bisa mendengar, itu kan akan semakin paham ya tentunya ya. Ya, tapi ya ada ya dikatakan apakah bisa menerima pada saat kita terjun ke tengah masyarakat. Nah, itulah kita mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa ya. Namanya kita dalam pelatihan diri untuk mengikis kerisauan, untuk mencuci batin kita ya, yang setiap hari ya selalu ada kerisauan ya, kekhawatiran, ketamakan, kebencian ya. Ya itulah lima racun ya, lima racun. Benci, tamak ya. Tidak bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar ya. Kemudian kesombongan, keangkuhan, keraguan-raguan ya. Bertemu dengan orang udah curiga ya. Saya nggak inilah sama dia ya, timbul keraguan, ragu terhadap hukum alam ya, ya macam-macam lah ya. Banyak ya yang sering kita dengarkan ya istilah-istilah atau pembabaran
apa keraguan itu, apa itu kesombongan ya, banyak ya. Bahkan mitra Bajik di sini ya lebih lebih apa sih, pengetahuan umumnya tuh lebih banyak ya. Saya ini ibarat seperti katak di dalam tempurung ya. Ya sudah mengikuti hal yang baik, udah saya ikuti aja gitu. Kalau bilang itu jangan, jangan itu nggak baik katanya. Ya udah jangan gitu ya. Itulah selama pokoknya saya apa eh, berpemahaman saya, pintu sudah dibuka ya, jalan yang lapang sudah ada di depan mata kita, ya sudah ikuti saja gitu. Tidak usah lihat ke kiri, lihat ke kanan, tengok lagi ke belakang ya. Jadi kita maju ya, walaupun selangkah demi selangkah untuk terus menapaki jalan yang akan kita tuju ini ya. Itu saja ya, Indra Sesyung dan Sylvia Sece yang bisa saya sampaikan. Kan Indra dan Sylvia, kan Sesyung Secemen. Ya, kan ya, sharing dari Gunawati Sece. Tadi Sece mengatakan eh, interaksi di Sece ya. Apa kita menerima saat dalam kerumunan orang banyak? Memang waktu kita melaksanakan ya misi Sece itu sering ya ada yang sharing tentang hal-hal yang timbul ya. Tapi di Sece itu kita harus mengerti tentang hal ini ya, yaitu Sanjie Paurong. Master tadi juga mengatakan melakukan sesuatu kebajikan itu pikirannya harus terfokus ya. Jadi kita tidak bisa oke, ini ada kegiatan ini saya ikut. Ini saya ikut bantu, saya ikut danai, saya ikut terjun ke dalamnya. Tadi dikatakan kalau tidak terfokus itu dia tidak akan semulus itu. Jadi pikirannya harus fokus. Kalau tidak terfokus apa artinya? Saya tadi sebelumnya pernah berpikir tapi nggak berani mengatakan. Tapi Master tadi mengatakan itu artinya tidak profesional. Jadi kamu mengikuti kegiatan tapi pikiran tidak fokus, tidak profesional. Nah, tidak terfokus itu banyak artinya ya. Salah satu tadi Sece mengatakan kita apakah kita menerima saat masuk kerumunan orang banyak. Sanjie Paulong itu selalu dijelaskan dalam Seci untuk harmonisasi ya. Jadi bahasa Mandarin itu saya tidak begitu paham, tapi tentang ini setelah berulang saya paham ya. Kalau Sanjie, kita pecahkan Sanjie Paulongan. Sanjie itu ya, kalau biasa kita ngerti itu Liao Jie ya. Liao Jie itu mengerti perasaan orang lain, mengerti. Tapi ini, apakah ini Liao Jie? Bukan, ini Sanjie. Sanjie itu kalau saya pecah lagi sannya, san itu Zhou Zishan misalnya. Kita berbuat kebaikan. Ya, mengerti berbuat kebaikan. Jadi sanci itu mengerti ya orang lain berbuat kebaikan. Pada saat kita bersama-sama di Ceci, kita tahu ya kalau kita tidak sejalan atau mereka tidak sejalan dengan kita sehingga terjadi clash ya. Clash itu kalau kita mengerti bahwa kita sama-sama berbuat kebaikan, yaitu san tadi. Kalau tujuannya sama, fokusnya sama, maka sanci, paurong. Nah, ujungnya harmonisasi. Nah, Sanjay Paurong itu selalu dipakai dalam kegiatan seci untuk membina ya kekompakan kita, membina keharmonisan kita. Jadi begitu ya pemaham saya, Sung Seci. Sylvia Seci, ada yang mau ditambah? Ada yang raise hand nggak? Ini saya, ya, Gunawati Seci. ya, kan Gunawati Secie ya. Ini saya lihat ada Winili Secie open mic ya. Apakah mau sharing Secie? Oh, ya. Winili Secie, apakah mau sharing bersama kita pagi ini? Kayaknya kepencet nih ya. Ya, ya. Oke, ya, kan ya, atas penjelasannya Indra Sesyong ya, kan juga atas sharingnya Gunawati Secie ya kan, memang eh itu ya Sanjie Paurong ya Sesyong ya, memang Zizhu San kan Zizhu Sanjie Paurong, 4 sub suci ya kan, ya memang itu adalah 4 sub yang sangat luar biasa ya. Jadi memang eh seperti tadi ini ya Sesyong katakan ya bahwa memang kita perlu nih ya kan
belajar mengerti ya. Terus itu yang paling penting itu fokus Sesyong Seche. Nah, jadi kita perlu, nah berfokus itu ada kaitannya dengan bersungguh hati sebenarnya ya Sesyong ya. Ada kaitannya ya. Jadi Baik. pada saat ya kita melakukan suatu kegiatan, biarpun hal-hal sekecil apapun Sesyong Seche ya. Nah, tapi kalau kita bisa fokus ya, terus dengan bersungguh hati ya, eh, semuanya itu akan berjalan seperti memang apa yang kita inginkan gitu. Akan berjalan seperti apa yang kita inginkan, terus berjalan jauh lebih mulus Sesyong Sece. Nah, jadi itu memang eh, sebuah hal ya yang sangat luar biasa ya, tapi memang sangat halus ya, berfokus ya kan, bersungguh hati, halus, tidak ada wujudnya, tetapi kita bisa merasakannya Sesyong Sece. Nah, kayak kemarin Sesyong ya, saya ada ini sama teman-teman yang di Bandung, kita ada mau melakukan pelestarian lingkungan nih, pemilahan sampah. Nah, satu hari sebelum kegiatan itu, eh, yang daftar cuma 4 orang, plus 2 orang, 6 orang, Sesyong. Nah, tetapi di hari H, ya karena Sesyong Sece pasti bisa merasakan ya kan, bahwa oke, kita sangat semangat mau melakukan kegiatan ini, terus kita ada mengajak ya kan. Nah, tetapi akhirnya di hari H muncul lagi plus 6 orang, bahkan 8 orang ya. Jadi acara tersebut itu sangat ramai Sesyong Sece. Nah, jadi ada satu Sesyong cerita kepada saya bahwa, waduh, saya sebenarnya sangat sudah putus asa, Secie, karena nggak ada yang daftar katanya. Saya bilang, Sesyong, marilah kita sama-sama nih, jaga pikiran kita. Kita belajar berpikiran yang baik. Nah, tetapi juga tidak hanya cukup berpikir, Sesyong Secie. Tidak cukup hanya berfokus. Nah, tetapi kita juga perlu nih, ya mengajak, ya kan, mengajak Sesyong Secie yang lain, ayo, ayo ikut, ayo kita ikut. Nah, itu adalah eh, kita menjaga kesehatan juga nih, ya kan? Juga melatih nih, memilah sampah, kita ada remes-remes eh, botol aquanya itu, ya saraf tangan kita itu akan eh, jauh lebih ini ya, akan kayak olahraga tuh ya. Jadi ada kayak gerakan-gerakan gitu. Jadi peredaran darah itu akan semakin lancar. Nah, memang setelah melakukan kegiatan tersebut, ada remas-remas aqua gitu ya, rata-rata teman Sesyong Sece yang ikut kegiatan itu tangannya, tangan saya hangat ya. Iya, memang itulah ya kan. Jadi eh, setiap kegiatan itu pasti seperti saya katakan tadi ya, bahwa tetap ada manfaat untuk kita. Jadi genggam ya kan, genggam setiap kegiatan yang memang eh, merupakan apa, apabila diajak ya Sesyong Sece yang lain, genggam kegiatan tersebut, genggam momen tersebut, karena kita tidak tahu Sesyong Sece, seperti kondisi sekarang yang memang selalu berubah, tidak kekal ya kan, kita tidak akan tahu besok itu akan terjadi apa gitu. Orang-orang sekarang, orang yang sehat bisa tiba-tiba meninggal dunia Sesyong Sece. Jadi itulah ya kan Sesyong Sece. Makanya Pawo Secien, Pawo Tangsia genggam kesempatan tersebut. Karena terlewatkan itu, kita mau menggenggamnya itu sudah sangat sulit gitu. Oke, Sesyong, tambahan saya Sesyong. Dan ya, Suci. Gimana kalau kita masuk quiz ya, mumpung belum ada yang resign saya lihat. Ya, Sesyong masuk Ya, kuis. ya Oke, silakan silakan. host ya. Suci lanjut ya. Ya Oh, quiz. saya lanjut ya, Sesyong. Ya. Oke, siap. Kan Sesyong. Ya, mari Ya. kita masuk ke sesi kuis, Sesyong Secie ya. Jadi, seperti biasa cara menjawab kuis, ketik di chat room everyone, nomor jawaban, nomor soal jawaban ya. Kita masuki soal pertama. Ya, silakan host soal pertama. Ya, menurut naskah sutra, orang yang tidak dapat mencapai kebudayaan adalah orang yang A. Tidak memiliki kebijakan, B. Kurang percaya diri, C. Kurang keyakinan, D. Kapasitas tumpul, E. Tidak memiliki jalinan jodoh. Sesyong Secie, silakan dijawab. Saya tidak hitung mundur ya Sesyong Secie ya, nanti akan langsung di-close oleh host gitu. Ya, sudah di-close ya Sesyong Secie, mari kita lihat jawabannya. Ya, kapasitas tumpul ya. Oke, soal nomor 2. Silakan.
Nah, untuk orang berkapasitas kecil, Sang Buddha memberikan dua bentuk ajaran berikut ini. A. Metode terampil. B. Ajaran sementara. C. Sutra makna tanpa batas. D. Jawaban A dan C benar. E. Jawaban A dan B benar. Sesiung Secie, silakan dijawab Sesiung Secie. Ya, ingat formatnya ya, jangan salah format. Ingat roomnya juga. Ya, oke, silakan. Ya, sudah di close ya sama host. Nah, jawabannya adalah ya, jawaban A dan B benar. Nah, jadi ini close-nya itu memang jalinan jodoh juga ya Sesiung Secie ya. Jadi semuanya ini jalinan jodoh ya Sesiung Secie ya. Siapa yang jadi pemenang gitu. Oke, soal nomor 3. Lengkapilah penggalan naskah sutra berikut ini. Para pria berbudi Tathagata melihat kalau para makhluk suka pada ajaran kecil, memiliki kebajikan sedikit, dan titik-titik-titik. A. Noda batin. B. Kerisauan. C. Noda berat. D. Kegelapan batin. E. Penderitaan. Sesiung Secie, silakan jawab Sesiung Secie. Ya. Ya, diperhatikan formatnya ya Sesiung Secie ya. Oke, sudah di close soal nomor 3. Mari kita lihat jawabannya. Ya, C. Noda berat. Ya. Oke, soal nomor 4 Sesiung Secie. Berikut ini merupakan kriteria orang berkapasitas tumpul kecuali A. Hanya memikirkan diri sendiri. B. Tidak memiliki tekad besar. C. Memiliki kebajikan sedikit. D. Melatih diri demi diri sendiri. E. Melatih diri demi semua makhluk. Sesiung Secie, silakan dijawab. Soal nomor 4. Ya, ya sudah di close ya sama host. Jawabannya adalah ya, melatih diri sedemi semua makhluk. Oke, soal nomor 5. Sravaka bersentuhan dengan Dharma melalui suara. Sedangkan Pratekya Buddha bersentuhan dengan A. Kondisi batin. B. Kondisi alam. C. Kondisi luar. D. Kondisi lingkungan. E. Ucapan. Sesiun Secie, silakan jawab ya. Ya, oke. Sudah di close oleh host. Jawabannya adalah C. Kondisi luar. Nah, soal nomor 6. Ya, oke. Berikut ini yang merupakan dua jenis kebaikan adalah A. Kebaikan profesional dan non-profesional. B. Kebaikan terstruktur dan tidak terstruktur. C. Kebaikan terkondisi dan tidak terkondisi. D. Kebaikan terfokus dan tidak terfokus. E. Kebaikan stabil dan tidak stabil. Sesiun Secie, silakan dijawab kembali. Soal terakhir ya, ini Sesiun Secie. Ya, kita lihat. Ya. Ya, sudah di close. Soal nomor 6, kita lihat jawabannya adalah ya, D. Kebaikan terfokus dan tidak terfokus ya. Tadi sudah disampaikan oleh Indra Lami Sesium berkali-kali ya. Oke. Ya, sambil kita menunggu nih tim host merekap nama pemenang. Nah, Sesium, apakah ada tambahan atau ada Sesium Secie nih yang mau sharing lagi? Silakan raise hand sebelum kita mengundang para pemenang untuk sharing pagi ini. Sesiong, silakan Sesiong. Iya, boleh. Coba belum ada respon. Saya tadi ada dengar ya, Master Ya. mengatakan tentang Dharma sejati, Mm-mm. Dharma mirip, kemunduran Dharma. Tapi Mm-mm. yang keempat itu baru hari ini saya dengar bahwa Dharma Buddha lenyap juga. Wow, ini yang paling baru saya dengar. Saya teringat ya, dulu saat acara Sehau Sesiong ya di hari Kamis dengan langsung dengan Taiwan. Jadi Sufu yang bawakan ya hari itu bukan Sehau Sesiong yang bawakan. Kalau nggak salah Teten Sufu yang bawa. Hmm. Beliau menanya, Dharma yang diajarkan di Ceci itu apakah selamanya eksis? Jadi banyak yang menjawab, ya akan eksis ya. Dharma yang diajarkan Buddha apakah eksis selamanya?
Dia lempar ke kita, audiens ya. Banyak yang mengatakan eksis ya. Ternyata hari ini kita mendengar Master membabarkan Dharma, ada masa tidak ada Dharma lagi. Dharma Buddha lenyap. Jadi kalau kita menilik dulu pernah Su Cheng Sisyong yang jelaskan Dharma sejati itu kalau kita mengertinya pada saat Sang Buddha masih hidup ya, dibabarkan. Dharma mirip itu setelahnya. Mungkin masa-masa digambarkan seperti ada bangun wihara, patung Buddha, jadi Buddha sudah tiada, yang ada itu Dharma mirip. Ada gunung di Afghanistan, ya diukir sebesar lebih besar dari manusia, itu. Nah, masa kemunduran itu seperti sekarang. Kita lihat beberapa patung Buddha di Afghanistan pun dihancurin ya. Ya tinggal lobangnya itu kayak gua. Nah, hari ini kita dengar lagi Dharma Buddha lenyap ya. Tadi ada bisa diputar kembali nanti di rumah ya. Jadi ini mungkin akan dijelaskan oleh yang lebih tahu ya. Tapi benar-benar terkejut ya Sece ya. Ada yang keempat tadi. Nah, Iya, silakan Sece. Ini yang ada keluar pemenang. Silakan bacakan. iya, Sesyong. Iya, Lagi. jadi ini ada beberapa pemenang kuis ya, Sesyong Secek ya. Yaitu selamat kepada Heavy Triana Secek dari Palembang. Terus yang kedua, Lien Chuyen Secek Pusat. Yang ketiga, Lensen Secek Barat 1. Yang keempat, Media Secek Barat 2. Yang kelima, Alung Sesyong ya. Belum tahu daerahnya dari mana ya. Terus ada Cecilia Secek Barat 1. Nah, ini saya mengundang nih Heavy Triana Secek ya untuk sharing bersama kita kan. Secek, silakan open mic. Apakah bisa sharing Secek? Silakan Secek, Heavy. Mungkin ada ini ya Sece ya. Ini Along Sesyong ya. Kayaknya Alung teman Sesyong. saya itu. Ah, oke. Ini bagus loh, suami istri masuk suci ini. Oh, Saya Alung Sesyong sedang Along Sesyong ya, Ah, sharing ya. Silakan Along Sesyong. oke, Alung Lompat Sesyong. sedikit. Ya, silakan Alung Sesyong. Selamat pagi, Sesyong Secie. Ya, pagi. Pagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan baik ini untuk memberi sharing kepada Sesyong Secie. Saya hanya sharing sedikit. Banyak juga boleh Sesyong. Yang menjadi pembelajaran hari ini saya belajar dari Indra Sesyong sharing tadi adalah pada saat kita melakukan suatu kegiatan, memang perlu sekali untuk fokus ya. Memang kadang kita berada di, jangankan kita lah ya, anggap saya sendiri beberapa kali mengikuti kegiatan, tetapi badan jasmani saya memang di kegiatan, tetapi pikiran saya masih memikirkan hal lain. Contoh, nanti besok saya mau kemana lagi. Itu yang saya sadari dan akan saya perbaiki. Kemudian saya bercerita mengenai asal ini ya, bagaimana saya bisa mengenal suci itu dari istri saya, yaitu karena istri saya kan ada kenal sama Suve Secie di Jakarta. Kami sering mendengar sharing dari Suve Secie mengenai suci, cuman ya karena jodoh belum bertemu, jalinan untuk menjalankan kebajikan di jalan suci ini memang belum kami jalani. Tapi setelah kami di Medan juga ada bertemu dengan Sylvia Secie dan istri saya juga diajak, dan istri saya juga ajak saya. Saya tersentuh sekali melihat relawan-relawan suci ini melayani para kan enhu ya, sangat baik sekali. Dan bagaimana mereka bisa melayani ini dengan sepenuh hati, itulah yang perlu saya pelajari. Karena jujur saya juga dulu-dulunya saya banyak bergerak di bidang sosial ya. Cuman saya kadang melihat mereka ada ada sesuatu yang dibalik kegiatan tersebut. Nah, ini beda. Mereka bagaimana kita melihat kegiatan yang dengan hati sampai kan enhunya juga bisa menangis, minta terima kasih. Itu sesuatu yang sangat menyentuh hati sekali. Nah, ini yang perlu saya pelajari dari Sesyong Secie, yang mohon bantuan dan bimbingan.
Itu aja. Selamat pagi, Suci Suci. Ya, luar biasa ya, Alung Sesyong sering-sering sharing ini. Nah, ini Sylvia Suci. Ini Alung Sesyong ya, sama Suci-nya ya, dua-dua masuk ke Cici. Hmm. Saya rasa ini sangat apa ya, sangat mempunyai berkah yang sangat bagus ya. Saat kami di Hualien, Taiwan yang kemarin Shouzen的时候啊, itu ada satu sesi juga suami istri yang Shouzen ya. Jadi kenapa? Bukan suatu eksklusif, bukan. Tapi itu suatu yang sangat diberkahi ya. Artinya ya, banyak sekali kita bukan salahkan siapa, tapi kalau suatu ketika bisa di keluarga kita jangan bukan hanya suami istri ya, mungkin ada ibu dan anak ya. Itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena itu searah, bukan artinya eksklusif. Searah seperti apa? Artinya kadang yang disampaikan membalikkan ke rumah setelah kita pelajari. Itu kalau istrinya yang masuk, suami nggak masuk. Kadang-kadang banyak sekali pertanyaan. Sebaliknya juga. Tapi kalau sama-sama dicuci ya, apalagi yang mau ditanya, sudah tahu kan? Jadi saya ke sana, saya keluar, saya mau jumpai Kan Enfu. Kan kamu sudah tahu, karena kita sama-sama dicuci. Jadi kanan ya Alun Susiong. Silakan Sylvia Suci. Yang lain coba ada yang mau sharing. Silakan. Ya, ya, Sesyong. Nah, kangen ya kepada Alung Sesyong juga ya. Sesyong Sece, nah ini kan banyak pemenang baru nih yang dari Jakarta ya kan. Kayak ada ini ya, Lensen Sece, nah atau Lian Yen Sece. Apakah mau sharing? Sece, silakan. Mari kita belajar bersama, Sece. Lensen Sece atau Lian Yen Sece. Sudah lama nih nggak dengar suara Lian Yen Sece. Betul, Lin Chuen Ya. sudah lama. Lian Yen Sece sudah lama nggak dengar. Kayaknya lagi sibuk semuanya ya. Lagi sibuk semuanya. Jadi tidak bisa sharing, Sesyong. Tidak bisa Ya. sharing mungkin. Lagi Hmm, sibuk tidak ada open mic nih, Sesyong. Atau kita ini kan memang sudah mau jam 9 juga, Sesyong. Apakah kita mau ini, Sesyong, mau masuk ke pembacaan apa-apa. kosakata? Boleh, boleh. Boleh ya? Ya, Ha. silakan. Ya, jadi silakan, Sece. Ya, mari kita, Sesyong Sece ya, mari kita dengar. 感恩师公上人开示，感恩师姑师婆，静思妙莲华，熏法香与会。Kosakata Shun Fasyang Bab 16 Panjang Usia Tahtagata Episode 1521 Memberikan ajaran sementara bagi orang-orang yang suka pada ajaran dari kendaraan kecil. Kuofa Fenomena sebagai buah akibat Kensentiku Akar mendalam dan kokoh, pondasi kokoh dan tak tergoyahkan. Tingsin pikiran terfokus pada satu objek. Shan, Ting Shan, San Shan. Dua jenis kebajikan. Kebajikan terfokus dan kebajikan tidak terfokus. San Xin, pikiran tidak terfokus. Si Lu Ning Xin, meredahkan kegelisahan dan memfokuskan pikiran. Kan an syukur syukur, hao. Ya, kangen ya kepada Kan Vincent Tongxue. Ya, Nah, kan Syong. Vincent Tongxie. Jadi Ya, sudah saja kita sharing sampai di sini ya. Kita ucapkan kanan pada Vivi yang Suci, Gunawati Suci, Alung Susiung, dan juga semua konsok jenian ya, kohos semua yang telah membantu persiapan Sunfas yang hari ini. Kita tutup dengan Wensin ya, Suci ya. ya benar, Sesyong. Suci, Cing Cili, Chin He Zhang. 向佛菩萨及上人行三问性理，问性一问性，再问性，三问性。Ya, Sung Suci, Amitofo. Ya, Silakan ya yang belum absensi, silakan absensi.
感恩 ơn Sylvia. Indra, cảm ơn Sylvia Sece, cảm ơn Susun Cảm ơn Indra Session, cảm ơn Tatia, Cảm ơn ya Sylvia Sece. cảm Good job. ơn Session. Dạ, cảm ơn. Secie tidak ada suara Secie.自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。来自不同的地方，要前往一个共同的方向。那个地方是我们的家，金丝金蛇伴我们飞翔。我们来自不同的地方，却带着一个共同的梦想。人生的路共同开创，四季世界一同成长。纵然路上充满困难，我们也是微笑承担。纵然走来有些惆怅，心中带却能化解忧伤。感恩有您在我身旁，四季路上有您陪伴。感恩和我分享忧伤，四季世界充满爱的力量。Sylvia Secie, cảm ơn ya. Saya Dạ, có cảm ơn chú Secie. cảm ơn. Cảm Cảm ơn. ơn. Dạ, dạ, cảm ơn Secie, cảm ơn. Chắc chắn, bye bye. Bye bye.